Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Novita Siberani Uriani STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara umat kekasih Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat yang ke-9 merupakan firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pada saat ini, hai semua
berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang bersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang pada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sesaat saja Tuhan, kami akan berdiam diri dengan mengarahkan seluruh pikiran dan hati kami ya Bapa, untuk boleh mendengarkan sapaan Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu sesaat lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, sehingga kuasa Tuhan boleh menaungi seluruh keakal dan pikirannya, sehingga pada saat boleh berbicara hanya suara Tuhan saja yang kami boleh dengarkan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Dan setiap kami yang akan mendengarkannya, kami semua dimampukan oleh kuasa Tuhan untuk boleh mendengarkannya, mengerti, bahkan melakukan dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah iya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah ke daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum."
Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pernah mendengar ucapan Yesus yang mengatakan, "Aku datang untuk melayani, bukan dilayani." Saudara-saudara, ini adalah ucapan Yesus Kristus yang ditujukan kepada para murid-murid dan pengikutnya. Ketika dia memberitahu kepada mereka tentang maksud kedatangannya, bahwa sesungguhnya kehadiran dalam dunia ini adalah untuk menjadi seorang pelayan, bukan sebagai tuan yang harus dilayani. Dan saudara-saudara, kalau saudara dan saya ditanya, apa sebenarnya maksud dari Yesus Kristus ini? Melayani, bukan dilayani. Tentu kita akan mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah satu ungkapan yang luar biasa yang juga harus terjadi di dalam kehidupan para pengikut Kristus, termasuk saya dan saudara yang hadir pada saat ini. Bahwa sebagaimana Kristus datang untuk melayani, bukan dilayani, demikian juga yang harus terjadi dan dilakukan oleh orang percaya. Dan banyak orang Kristen yang tahu akan makna ini, saudara-saudara, dan mengaminkan dalam hidup mereka. Tetapi kemudian berjalannya dengan waktu seiring dengan pengucapannya, pengakuannya tentang siapa Yesus dalam kehidupannya, ketika dirinya ditantang, datang untuk melayani, bukan dilayani, seringkali mendapatkan kendala yang luar biasa. Seringkali saudara-saudara, banyak pengikut Kristus yang enggan untuk melakukan hal demikian. Dengan begitu banyak alasan yang diungkapkan oleh banyak orang Kristen.
Mungkin yang pertama dia akan mengatakan bahwa saya tidak punya waktu untuk melayani. Bahwa saya tidak punya talenta untuk bergerak di sana. Bahwa saya tidak memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Dan banyak sekali ucapan-ucapan yang dikemukakan untuk menolak panggilan dan pengutusan tersebut. Untuk menolak ucapan Yesus yang harusnya juga terjadi pada dirinya. Melayani bukan dilayani. Atau bahkan banyak orang, saudara-saudara, yang akan berpikir kalau saya menjadi seorang pelayan, berarti keberadaan saya sangat direndahkan nanti. Sedangkan saya punya posisi yang tinggi di jabatan pekerjaan saya, dalam jabatan pekerjaan saya. Atau juga ada banyak orang yang berpikir bahwa melayani bukan perkara gampang. Bukan perkara mudah yang harus kita lakukan. Dan saya belum siap untuk menghadapi semua perkara tersebut. Ketika mungkin saya akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa menerima keberadaan saya. Atau mungkin orang-orang yang tidak dapat merasakan kehadiran saya sebagai salah satu dari sekian banyak yang diutus Tuhan untuk menjadi pelayan. Dan hal ini yang seringkali diucapkan oleh banyak orang dalam rangka menghindar dari tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini. Dikatakan ketika dia berada di ketika dia berada di Efesus, saudara-saudara, dia berhadapan dengan banyak orang. Yang pada saat itu saudara-saudara, mereka ditanya oleh Rasul Paulus, apakah engkau sudah menerima baptisan? Mereka mengatakan bahwa kami sudah menerima baptisan oleh Yohanes. Terus kemudian pada ayat yang keempat dikatakan, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Kemudian Rasul Paulus menegaskan kepada mereka bahwa orang-orang yang pada saat itu mendapatkan baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Tetapi kemudian baptisan tersebut saudara-saudara adalah sebuah baptisan di mana mereka mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Lantas Paulus mengatakan bahwa mereka harus mendapatkan baptisan Roh Kudus dalam rangka untuk menerima keselamatan yang telah Kristus berikan di dalam kehidupan manusia. Pada akhirnya saudara-saudara, mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Dan mereka juga mengaminkan dalam hidup mereka bahwa jika selama ini mereka hanya tahu bahwa mereka sudah mendapatkan baptisan, tetapi mereka tidak memiliki relasi yang khusus dan erat dengan Kristus sebagai juru selamat dalam hidup mereka, untuk mendapatkan keselamatan yang Kristus berikan bagi mereka. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus sadar tentang keberadaan orang-orang pada saat itu. Mereka yang sudah bertobat namun tidak memiliki relasi khusus dengan Kristus adalah orang-orang yang juga punya hak untuk mendapatkan keselamatan dari Kristus. Sehingga saudara-saudara, yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu adalah dia membaptiskan mereka dalam nama Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Yang kedua yang dilakukannya adalah dia melakukan pembinaan di dalam rangka mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah yang telah hadir ke dalam dunia ini, yang harus mereka imani di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam pengajaran tersebut saudara-saudara, Rasul Paulus
mendapatkan tantangan. Dikatakan saudara-saudara, ayat 8 dan 9. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Paulus bukan hanya melepas setelah dibaptis, setelah itu dia lepaskan. Tidak, ada sebuah tanggung jawab yang besar di dalam diri Rasul Paulus, yaitu memberikan pembinaan di dalam kehidupan mereka. Dan kemudian disitulah ada sebuah tantangan bahwa ternyata dari antara mereka ada orang yang tidak menyukai tentang pemberitaan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan mereka berupaya untuk menghasut banyak orang. Mereka berupaya untuk menyingkirkan Rasul Paulus dari kehidupan mereka. Dan inilah yang menjadi tantangan Rasul Paulus pada saat itu, saudara-saudara. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia kemudian memisahkan mereka. Dan di situ dilaksanakanlah pelayanan pembinaan tersebut selama 2 tahun lamanya. Bayangkan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak pernah jemu untuk memberitakan tentang kerajaan Allah walaupun dia berhadapan dengan tantangan pada saat itu. Dari sini kita diajak untuk melihat melalui sikap yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang pertama saudara-saudara, berbicara tentang sebuah kesadaran diri bahwa kita adalah milik Tuhan, yang dipilih Tuhan dan diutus Tuhan untuk menjadi pelayannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus pernah mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus itu semata-mata merupakan pilihan Tuhan dan sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada dirinya. Bahwa dirinya mendapatkan sebuah hak istimewa yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan. Dipilih untuk diselamatkan. Dan di dalam pemilihan itu saudara-saudara, Allah juga memberikan sebuah tanggung jawab di dalam kehidupannya. Bahwa dirinya bukan hanya dirinya sendiri yang hendak diselamatkan oleh Allah, tetapi melalui keterpilihannya itu Allah ingin bekerja bagi banyak orang. Itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus dan berikut juga dengan murid-murid yang lain. Bahwa dari sekian banyak orang mereka dipilih untuk menjadi utusan Tuhan. Mereka dipilih untuk diselamatkan dan mereka dipilih untuk menjadi utusan Tuhan. Sehingga kepemilihannya tersebut saudara-saudara memberikan sebuah tanggung jawab yang besar dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka adalah alat yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan karya Tuhan. Menyatakan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Sehingga di dalam hati mereka, sama seperti yang Kristus katakan, bahwa saya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Melayani Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Dan yang kedua, jika kita berbicara tentang kesadaran seorang pengikut Kristus, kita juga berbicara tentang sebuah tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan. Salah satu kendala untuk melayani Tuhan saudara-saudara adalah seringkali banyak orang khawatir dengan resiko yang harus dihadapinya. Baik itu resiko kehilangan banyak waktu, resiko kehilangan banyak materi, resiko berhadapan dengan orang-orang yang menolak keberadaannya, resiko ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang mencibir kepadanya, resiko dengan orang-orang yang pada saat itu tidak suka dengan keberadaannya.
Yang didapati bukan hanya ketika dia berada di luar persekutuan saja, tetapi bahkan di dalam persekutuan pun resiko itu seringkali dihadapi oleh para pelayan Tuhan. Seperti yang dibaca pada saat ini, mereka ini Paulus ini berada di dalam rumah ibadat dan berupaya untuk memberikan pembinaan kepada orang-orang yang telah menyerahkan diri untuk dibaptis. Tetapi justru mereka yang berada di dalam lingkungan rumah ibadat itu kemudian mereka sendirilah yang mengumpat tentang keberadaan Rasul Paulus, yang tidak mau menerima tentang pemberitaan kerajaan Allah. Dan ini bukan hanya dialami dan dirasakan oleh Rasul Paulus saja, tetapi juga dialami oleh para pelayan Tuhan. Hingga pada saat ini, mungkin kalau kita di luar, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau mengenal Kristus. Yang mereka menolak keberadaan Kristus. Bisa kita maklumi dalam perbedaan keyakinan. Tetapi ini ketika kita berada di tengah-tengah persekutuan, penolakan itu juga sering terjadi dan dialami oleh seorang pelayan Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Seringkali yang terjadi dalam hidup orang percaya adalah para pelayan Tuhan ada dua pilihan. Yang pertama, mundur secara teratur dengan mengatakan saya sudah tidak sanggup lagi. Atau yang kedua, bersikap seperti Rasul Paulus, tetap berada di dalam ketekunan untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Kalau pada saat itu keberadaannya di dalam rumah ibadat tidak diterima oleh persekutuan mereka, Rasul Paulus mengambil inisiatif. Dikatakan dengan jelas pada ayat yang ke-9b. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Dia mengambil tempat sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan pelayanannya. Menjalankan tanggung jawab pelayanannya. Membina 12 orang ini. Dia tidak lantas meninggalkan mereka. Dalam ketidaktahuan mereka, dia tetap memberikan pembinaan, bahkan dikatakan sampai 2 tahun lamanya. Tanpa kenal lelah, tanpa bosan, tanpa putus asa. Dan ini juga yang ditantang dalam diri saya dan saudara yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan berita firman Tuhan. Ketika kita dipanggil dan diutus untuk melayani Tuhan, ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau menerima keberadaan kita, apakah kemudian kita mundur? Ingat, kita pernah mengatakan, ya dengan segenap hatiku. Kita telah mengaminkan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, saya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Buktikan itu dalam segala ketekunannya, dalam segala kesabaran. Karena kita tahu pekerjaan ini bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Allah yang memakai diri kita untuk melakukan setiap rencananya. Maka pada saat itu kita berada di bawah perlindungan Allah. Yang ketiga, Rasul Paulus juga memberikan pelajaran kepada saya dan saudara tentang percayakanlah semua hasil pelayanan kita hanya pada Tuhan. Saudaraku, ketika kita mau melayani Tuhan, kita jangan berpikir dahulu bahwa saya bisa sukses atau tidak. Jangan berpikir dahulu bahwa saya bisa berhasil atau tidak.
Tetapi kita berpikir bahwa yang saya lakukan adalah pekerjaan Tuhan dan saya hanyalah Allah. Dan kita yakin serta percaya apapun yang menjadi hasilnya adalah urusan Tuhan. Yang penting adalah kita berjalan dengan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh Allah. Dan kita melakukan dengan segala ketekunan, kesabaran, ketabahan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menentukan hasilnya bagi kita. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sambut pengutusan Tuhan. Bahwa saya datang untuk melayani, bukan dilayani. Bahwa saya hadir untuk melayani Tuhan, walaupun saya harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Tetapi Tuhan tetap bersama dengan kita dalam segala ketekunan kita, Dia membentengi kita. Dan Dia sendirilah yang akan memberikan perlindungan dalam hidup kita. Dan pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja saja. Tetapi ketika kita berada di tengah rumah tangga kita, orang tua dipakai Tuhan untuk melayani keluarga. Seorang anak dipakai Tuhan untuk melayani kehidupan keluarga tersebut. Maka dengan kesabaran, dengan ketekunan, bahkan di dalam pekerjaan kita, siapapun kita dipanggil untuk melayani Tuhan, memberitakan tentang kerajaan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan di setiap janjiku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang Engkau nyatakan kepada kami, yang mengingat kami akan arti sebuah pelayanan dan memberikan kepada kami motivasi dan semangat untuk tetap terus melayani Engkau walaupun ada banyak tantangan dan cobaan yang harus kami hadapi Tuhan.
Mampukan kami untuk tidak mundur dan putus asa dengan pelayanan yang kami lakukan, baik ketika kami berada di tengah-tengah keluarga, di dalam persekutuan kami, maupun juga di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami boleh berada. Kami ingin tetap terus menyuarakan suara Tuhan tentang kebenaran dan kerajaan Allah di tengah-tengah muka bumi ini Tuhan, sehingga makin banyak orang yang boleh diselamatkan untuk masuk di dalam kasih setiamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Pada saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur dalam kebersamaan kami sebagai jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkas Bethesda yang tetap setia dan tekun untuk boleh beribadah memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan keluarga lepas keluarga ya Bapa. Berkati kami Tuhan, keluarga lepas keluarga dalam tangan kasih Allah. Ketika kami berada di dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, ketika kami berada di dalam sukacita yang besar, karena Tuhan senantiasa peduli di dalam kehidupan kami, walaupun pada saat ini Tuhan, kami berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan tentang kehidupan ini ya Bapa. Pada saat kami berhadapan dengan COVID-19 yang semakin mewabah di muka bumi Indonesia dan bahkan dunia ini Tuhan, secara khusus di wilayah kota Samarinda dan Kalimantan Timur ini ya Bapa. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap mawas diri ya Bapa. Tolong kami ya Bapa untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan sendiri. Tolong kami Tuhan untuk tidak putus asa dan juga tidak berada dalam kekhawatiran yang luar biasa. Karena kami tahu Allah adalah sumber pengharapan bagi kami semua. Allah sendirilah yang memampukan kami dengan hikmat dan akal budimu Tuhan untuk boleh mengatasi situasi ini Tuhan. Yang kami mulai dari diri kami sendiri terlebih dahulu Tuhan. Untuk boleh menyelamatkan bukan hanya diri kami saja, tetapi menyelamatkan banyak nyawa Tuhan. Ketika kami boleh mengikuti protokol kesehatan, ketika kami boleh tetap menjaga tubuh jasmani kami, ketika kami tetap membatasi interaksi kami dengan banyak orang Tuhan, ketika kami tetap berdiam diri untuk tetap menghadap kepada Tuhan, memohon agar Tuhan boleh menyatakan belas kasih-Mu kepada kami semua ya Bapa. Berkati juga anak-anak Tuhan yang pada saat ini terdampak dari COVID-19 ini Tuhan. Ketika kehilangan mata pencaharian, ketika hasil kerja kami, upah kami semakin berkurang Tuhan. Ketika pendapatan kehidupan kami semakin hari semakin kecil, namun kebutuhan keluarga kami semakin besar ya Bapa. Dan ketika begitu banyak orang-orang yang pada saat ini Tuhan berada dalam tubuh jasmani yang lemah karena terdampak virus corona ini ya Bapa. Engkau mau kuatkan kami Tuhan. Engkau mau berikan kepada kami pengharapan-Mu ya Bapa. Dan Engkau memberikan kepada kami tetap motivasi untuk tetap bersemangat dan berdiri dalam kekuatan yang asalnya dari Allah sendiri. Bahwa Allah tidak pernah tinggal diam terhadap setiap kami. Allah tetap menjaga dan memelihara kami, dan Allah sendirilah yang tahu setiap kebutuhan kami di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam keutuhan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Bapa, Engkau juga boleh berkarya di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Ketika kami juga dibutuhkan di dalam rangka pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan, mendukung kerja layan di dalam persekutuan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang ini ya Bapa. Baik ketika kami mendukung secara moral dengan kami saling mendoakan, saling memberi semangat satu sama lain Tuhan, maupun ketika kami juga boleh turut ambil bagian mendukung secara material di dalam kehidupan persekutuan ini Tuhan. Tuhan mampukan kami ya Bapa untuk boleh menyisihkan sebagian daripada berkat Tuhan untuk boleh mendukung persekutuan kami ini ya Bapa, dalam bentuk persembahan syukur kami
atas segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami ini ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan, berkati kami untuk melakukan semuanya itu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang boleh bekerja keras, berupaya di dalam pelayanan mereka untuk boleh mengatasi situasi ini Tuhan. Baik itu para tenaga kesehatan, aparat keamanan baik TNI maupun Polri, bahkan juga para pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami harus berhadapan dengan banyak hal ya Tuhan, ketika kami harus berinteraksi dengan banyak orang, Tuhan Engkau jaga kami, Engkau kuatkan kami, tubuh jasmani kami, bahkan iman pengharapan kami kepada Engkau ya Bapa, bahwa kami melakukan semuanya ini dalam rangka melayani Engkau di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah banyak orang yang adalah sesama kami Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam atas pelayanan yang kami lakukan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu di dalam sepekan mendatang ya Bapa. Ketika kami menikmati pertambahan usia kelahiran kami ataupun keluarga kami masing-masing Tuhan, kami mau serahkan saudari Orpa Burarak, adik Jangkar Mahakam Kalili, Bapak Simpson, Ibu Osi Lawrence Moloku, Bapak Chan Roni Imakulata, Ibu Margareta Pakiding, Ibu Berta Tanga, dan adik Hiskia Jatniel Ronja bersama dengan keluarga Alfius Mulyasari. Ketika mereka merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka untuk boleh memberkati, memelihara, bahkan melindungi anak-anak-Mu ini Tuhan. Ungkapan syukur yang boleh dinyatakan oleh kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, bukan hanya sekadar kata-kata saja, tetapi melalui sikap hidup dan perbuatan yang kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyuarakan hati Tuhan di tengah-tengah kehidupan sesama kami manusia. Iya Bapa, berkati anak-anak Tuhan yang berada dalam pergumulan, mampukan kami Tuhan untuk mengatasi semuanya itu hanya dengan kekuatan kasih Allah sendiri. Berkati juga ya Bapa setiap kami yang hadir pada saat ini, yang boleh Engkau percaya untuk melayani Engkau di dalam ibadah ini Tuhan. Baik kami selaku presbiter, organis maupun singer, tim multimedia, bahkan juga koster ya Tuhan, dan karyawan serta karyawati gereja-Mu ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk tetap melayani Engkau dengan penuh sukacita, karena pelayanan ini kami lakukan ya Bapa hanya demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami, serta terimalah doa permohonan kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab
dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 84 ayat 1. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Saudaraku, hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.